Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi Bagas Ataya di channel Bagas Ataya. Baik, pada malam hari ini saya bersama seorang narasumber, seorang dosen sekaligus praktisi marketing. Pada malam hari ini kita akan bahas mengenai ekuitas merek. Jadi mungkin Kakanda Khairuddin ini bisa memberikan definisi ataupun apa manfaat dan tujuan ekuitas merek tersebut. Ya, selamat malam. Ada pertanyaan tentang apa itu ekuitas merek. Secara harfiah, ekuitas itu merupakan kekayaan. Yeah. Merek itu adalah simbol dari produk dan jasa. Jadi kalau kita definisikan tentang apa itu ekuitas merek itu adalah kekuatan dari sebuah merek. Yang mana yang menjadi kekuatan dari merek itu? Contoh misalnya, air minum dalam kemasan yang tidak bermerek dengan nilai Rp1.000 Yeah. dibandingkan dengan air minum dalam kemasan yang bermerek seperti Aqua. Ya. Harganya misalnya Rp5.000. Yeah. Jadi yang biasa harganya Rp1.000, yang bermerek Aqua harganya Rp5.000. Nah, di mana letak ekuitas merek itu? Letaknya ada pada selisih harga antara yang bermerek dan yang tidak bermerek. Nah, berapa nilai ekuitas mereknya? Rp5.000 dikurang Rp1.000 sama dengan Rp4.000. Itulah nilai dari sebuah ekuitas merek dari produk air minum dalam kemasan yang bermerek dan tidak bermerek. Ya. Selanjutnya, kenapa kita perlu membangun ekuitas merek? Seperti itu tadi, ada keuntungan yang besar yang bisa diperoleh. Yang tadinya dijual dengan harga Rp1.000 ketika bermerek menjadi Rp5.000. Ada keuntungan sebesar Rp4.000. Nah, keuntungan inilah kemudian yang akan menjadi pundi-pundi penerimaan kas bagi institusi bisnis atau perusahaan. Dalam artian bahwa ekuitas merek ini pertama meningkatkan arus kas. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, memperluas pangsa pasar. Betapa pentingnya ekuitas merek itu dibahas ketika kita bicara tentang air minum dalam kemasan. Merek apapun yang kita beli selalu kita sebut, belikan saya Aqua. Belikan saya Aqua, sekalipun mereknya misalnya JS, Yeah. HN, Yeah. Atau merek lain dari AMDK itu. Selalu masyarakat menyebut di dalam kesadaran otak mereka, ya, di alam sadarnya mereka selalu bicara bahwa ketika bicara tentang AMDK yang dibahas adalah Aqua. Kan seperti itu. Inilah kekuatan merek dari merek Aqua itu. Yang ketiga adalah dengan brand ekuitas yang dimiliki satu produk, kita bisa menghadirkan harga premium, harga yang tinggi. Apa bedanya Aqua dengan air lain, AMDK yang lain? Yang membuat dia berbeda karena Aqua ini adalah pioner AMDK, air minum dalam kemasan di Indonesia. Sehingga ketika kita menyebut air kemasan, selalu masyarakat menyebutnya Aqua. Ini Aqua, belikan saya Aqua, carikan saya Aqua, kan seperti itu. Inilah kekuatan dari merek Aqua. Sehingga kepercayaan merek ini, masyarakat itu ketika bicara tentang kualitas AMDK selalu mencari yang namanya merek Aqua. Ya, sekalipun air minum dalam kemasan yang lain juga tidak jauh beda rasanya dengan Aqua itu sendiri. Yang ketiga,
Apa manfaat brand equity? Mengurangi biaya promosi. Tidak perlu lagi kita promosi besar-besaran tentang merek Aqua, karena seluruh masyarakat Indonesia ketika bicara tentang AMDK pasti di otaknya mereka adalah itu Aqua, itu Aqua, itu Aqua, kan seperti itu. Iya, iya. Nah, itulah keunggulan dari brand equity, mengurangi biaya pemasaran yang seharusnya harus mengeluarkan biaya promosi yang besar, harus mengeluarkan biaya-biaya lain-lain sebaiknya untuk memasuki pangsa pasar. Nah, sehingga dikatakan bahwa brand equity inilah menjadi kekuatan itu, salah satunya adalah mengurangi biaya pemasaran. Berkurangnya biaya pemasaran ya, otomatis mengurangi biaya operasional. Pengurangan biaya operasional berarti meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjaga stabilitas. Ketika produk ini laku, ya, maka otomatis tingkat turnover produk, penjualan terhadap produk ini akan menjadi lancar. Ya. Produk ini akan disebut dengan istilah fast moving, ya, produk yang bergerak cepat. Pergerakan cepat dari produk ini yang menghadirkan yang namanya tingkat perputaran persediaan yang tinggi. Tingkat persediaan yang tinggi akan menghadirkan penjualan, volume penjualan yang tinggi. Volume penjualan yang tinggi otomatis akan menghadirkan keuntungan yang besar bagi perusahaan itu sendiri. Ya, ya. Yang keempat adalah meningkatkan keunggulan kompetitif. Brand equity yang hebat, yang unggul itu, ya, secara otomatis ada nilai, ada keunggulan yang jelas, yang lebih tinggi dibanding dengan merek lainnya. Karena apa? Mereka sudah dikenal oleh masyarakat. Masyarakat sudah menjadi konsumen loyal terhadap produk itu sendiri. Contohnya misalnya tadi yang saya sebut, air minum dalam kemasan merek Aqua, semua masyarakat tahu. Dari kalangan bawah, menengah, atas, pasti ketika bicara produk air minum dalam kemasan pasti disebutnya itu adalah Aqua, sekalipun bukan merek Aqua. Ya. Yang terakhir saya akan bahasakan bahwa kenapa ekuitas merek ini merupakan kekuatan dari sebuah merek. Bisa dianalogikan bahwa kekuatan ini menjadi kekayaan merek. Kekayaan merek oleh perusahaan. Olehnya itu di perusahaan dikenal merek itu sebagai sesuatu ya, yang disebut harta yang tidak berwujud, yang kemudian itu dimasukkan dalam kategori aktiva tidak berwujud, intangible asset. Sehingga di akhir operasional, akhir periode akuntansi di perusahaan itu, selalu hak merek ini ya diamortisir sebagai biaya pemasaran di perusahaan itu. Saya kira seperti itu, Bung Bagas, bahwa merek itu ya akan kuat jika sudah ada di dalamnya yang namanya kekuatan merek. Kekuatan merek yang kuat itu disebut dengan brand ekuitas atau disebut dengan istilah ekuitas merek. Saya kira seperti itu untuk sementara tentang definisi brand ekuitas. Ya. Terima kasih Kakanda Heruding atas penjelasan mengenai brand ekuitas. Untuk perbincangan kita selanjutnya, kajian selanjutnya akan kita lanjutkan di lain waktu, dan indikator-indikator brand ekuitas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati ubi.